Kalau masih bingung ya terkait dengan bagaimana kita dengan cepat menemukan topik penelitian ataupun judul penelitian, atau bahkan bagaimana caranya biar kita mengajukan topik ataupun judul penelitian itu tidak mendapatkan atau tidak ditolak langsung oleh dosen pembimbing. Nah, pada video kali ini saya akan sharing terkait dengan konsep yang saya adopt ya dari salah satu dosen Instagram, di mana sebenarnya konsep ini pernah saya kembangkan, tapi beliau lebih membuatnya lebih sederhana. Kemudian di sini juga saya akan memberikan contoh bagaimana caranya kita membuat sebuah deskripsi ya. Kalau Anda pernah melihat video-video saya ya yang sebelumnya, yang cara cepat membuat proposal itu adalah yang kita ajukan, itu adalah konsep. Nah, di video kali ini itu adalah bagaimana kita membuat konsep penelitian itu tetapi lebih sederhana sehingga mahasiswa mudah memahaminya. Baik, tetap stay tune di channel saya. Ayo kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita langsung saja. Jadi, apa yang akan saya sampaikan di sini ini merupakan bagian bagaimana biar kita itu mengajukan judul penelitian ataupun konsep penelitian itu tidak ditolak oleh dosen pembimbing. Nah, tentunya ini mungkin menjadi masalah besar bagi sebagian besar mahasiswa ketika mereka dihadapkan pada situasi waktunya untuk mengumpulkan judul dan ada ketakutan-ketakutan yang mereka alami karena ada khawatir bahwa nanti saya mengajukan judul itu kemudian nanti akan ditolak oleh dosen pembimbing. Nah, pada video ini saya mengutip dari salah satu dosen juga yang mengembangkan konsep ya. Jadi kalau seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal video tadi, bahwa sebenarnya waktu saya S1 maupun S2 itu saya juga sudah menerapkan ya konsep seperti ini, tetapi tidak saya buat dalam bentuk yang sederhana ini. Intinya itu ada juga yang berbicara tentang topik, masalah, teori, tujuan, tanpa ada kebaruan ya, model ataupun, dan pada akhirnya menghasilkan sebuah judul. Kalau saudara mengikuti video-video saya ya sebelumnya, saya seringkali menyampaikan bahwa semestinya Anda tidak perlu harus pusing memikirkan judul penelitian. Kenapa demikian? Ini saya ulangi lagi ya, seringkali saya ulangi di dalam video-video saya yang lain. Karena judul penelitian itu bisa sewaktu-waktu dirubah oleh dosen, terutama dosen penguji ya. Jadi kita sudah nih bimbingan sama dosen pembimbing kita, ternyata di tengah-tengah perjalanan atau bahkan kita sudah melakukan sidang proposal ya ataupun sidang skripsi itu, bahkan judul kita itu berubah gitu sesuai dengan isi dari konteks yang kita bahas. Nah, dari apa yang saya kutip di salah satu dosen ini, dia membuatnya sesederhana mungkin yang memungkinkan mahasiswa itu lebih paham tentang apa yang dia sebenarnya akan tulis. Nanti di sini juga saya akan memberikan contoh ya, ilustrasi langsung, praktek ya, kita menggunakan teknologi AI, seperti yang sudah saya sebutkan pada video-video saya yang lain, bahwa teknologi AI itu atau artificial intelligence itu sangat mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan topik-topik penelitian. Jadi kita nanti praktek langsung dengan menggunakan teknologi AI yang versi gratis ya. Nah, dari hasil kutipan saya, dia mengembangkan namanya riset model kanvas ya. Jadi riset model kanvas itu salah satu metode yang dilakukan untuk mempermudah kita itu mendapatkan topik penelitian sehingga menghasilkan sebuah judul. Catatan dari sini adalah kalau Anda mengajukan hanya bertuliskan semacam ini, ya tentunya akan menimbulkan banyak pertanyaan kalau saudara tidak siap dengan pertanyaan yang akan diajukan oleh dosen pembimbing. Jadi saya akan mempraktekannya langsung. Anda membuat konsep berdasarkan dari teknologi AI ya. Nah, riset model kanvas yang
kembangkan oleh salah satu dosen itu adalah seperti ini. Jadi ada topik ya, ada topik penelitian, kemudian masalah atau gap dari apa yang akan kita selesaikan, kemudian teori apa yang bisa kita kembangkan, tujuannya seperti apa, nilai kebaruannya bagaimana, kemudian ada modelnya kita melakukan penelitian itu seperti apa, dan pada akhirnya lahir sebuah judul ya. Jadi semacam itu. Nah, saya akan memberikan contohnya ya. Contohnya saya ambil dari topik yang berhubungan langsung dengan keilmuan saya ya. Nah, ini saya buatkan contohnya. Jadi topik yang kita akan buat itu adalah yang akan kita jadikan sebagai contoh untuk kasus kita membuat riset model kanvas ini adalah pengolahan air limbah domestik ya. Itu adalah topik generalnya. Nah, kemudian masalahnya apa? Ya, masalah generalnya itu adalah di mana air limbah domestik itu banyak mengandung pencemar organik maupun anorganik. Jadi khusus untuk yang di luar dari jurusan teknik lingkungan tentunya Anda juga bisa mencoba ya, tapi sesuaikan dengan jurusan saudara. Kemudian teorinya apa? Teorinya ya tentunya tentang pengolahan limbah. Nah, tujuannya seperti apa? Kalau tujuan itu biasanya menjawab rumusan masalah itu. Ya, jadi untuk mengurangi beban pencemar pada air limbah domestik ya. Jadi dikaitkan dengan masalah tadi yang gap. Kebaruannya apa? Kebaruan itu banyak sekali ya. Nah, di sini yang saya contohkan itu adalah hybrid moving bed reactor ya, bukan membran bioreactor tapi moving bed reactor. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kebaruan di dalam sebuah penelitian itu banyak. Kita bisa memodifikasi penelitian orang lain, kita bisa memodifikasi alatnya, kita bisa memodifikasi metodenya, ataupun bahkan orang-orang itu juga percaya bahwa beda tempat itu, beda variabel itu juga suatu kebaruan gitu. Jadi dikembalikan lagi sesuai dengan topik penelitiannya seperti apa. Sedangkan modelnya itu adalah model eksperimen ya, karena kalau teknik itu semuanya rata-rata eksperimen ya. Nah, di sini judulnya saya sengaja tidak memberi judul ya, karena saya akan memberikan contoh langsung ya terkait dengan apa yang kita akan kembangkan atau yang kita akan cari dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Nah, kita langsung ya ke contohnya. Nanti di artificial intelligence yang kita gunakan itu adalah yang ChatGPT yang versi gratis ya, yang versi gratis. Artinya apa? Kalau yang versi gratis itu terdapat beberapa kelemahan. Kelemahannya itu adalah kita tidak bisa generalisir ya, atau regenerate ya, menggenerate lebih dari beberapa yang kita inginkan gitu. Jadi karena terbatas itu. Kemudian yang kedua itu ChatGPT itu biasanya kalau kita minta tolong tampilkan dengan referensinya, biasanya referensinya itu tidak sesuai. Jadi buat adik-adik mahasiswa, ChatGPT itu bukan berarti kita tidak bisa memakainya, hanya saja tidak bisa kita percaya langsung gitu. Nah, di sini hanya untuk memudahkan saudara itu untuk mengembangkan topik penelitian yang ingin saudara kembangkan. Nah, coba kita mulai ya. Nah, di sini sudah ada ChatGPT ya. Kalau Anda lihat, di sini sudah ada pilihan bahasanya ya. Pilihan bahasa, tapi saya melihatnya dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita buat dengan beberapa mencari topik penelitian. Caranya seperti ini. Tolong buatkan 5 aja ya. 5 judul penelitian yang berkaitan dengan apa tadi ya, dengan pengolahan air limbah domestik ya. Kita begini aja dulu, kemudian kita enter.
Nah, nanti secara otomatis itu ChatGPT akan membuatkan 5 judul ya. 5 judul dari penelitian. Jadi ini. Nah, dia sudah membuatkan menggenerate 5 judul. Yang pertama itu adalah evaluasi efektivitas sistem pengolahan air limbah domestik dengan teknologi wetland buatan. Karena yang tadi sudah saya sampaikan itu adalah yang general. Nanti kita akan buat lebih spesifik ya. Kemudian analisis potensi penggunaan biofilter dalam mengolah air limbah domestik untuk mendukung lingkungan yang bersih. Kemudian yang ketiga itu adalah studi penerapan teknologi reed bed system dengan pengolahan air limbah domestik sebagai upaya ramah lingkungan. Yang keempat itu perbandingan kinerja sistem pengolahan air limbah domestik menggunakan proses anaerobik dan aerobik. Dan yang terakhir itu adalah penggunaan teknologi UVC dalam menghilangkan mikroorganisme patogen pada air limbah domestik sebelum daur ulang. Nah, karena yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah yang general. Nah, sekarang kita buat yang lebih spesifik. Yang lebih spesifik seperti apa? Karena yang lebih spesifik itu tadi kita ingin yang kebaruannya itu adalah hybrid moving bed reactor ya. Nah, sekarang coba kita buat. Tolong buatkan 5 judul penelitian tentang hybrid moving bed reaktor untuk olah coba kita lihat dia mengenerate-nya seperti apa. Nah, ini yang ditampilkan di sini karena yang berhubungan yang sudah kita inginkan ya. Jadi ini yang bisa kita jadikan sebagai referensi untuk kita mengambil judulnya seperti apa. Nah, contohnya misalnya ini, ada efisiensi hybrid moving bed reactor dalam mengolah air limbah domestik, evaluasi kinerja moving bed reactor dalam menghilangkan nutrien air limbah domestik, mengoptimalkan desain hybrid moving bed reactor untuk pengolahan air limbah domestik pada skala rumah tangga. Yang keempat itu analisis perbandingan antara hybrid moving bed reactor dan sistem konvensional dalam pengolahan air limbah domestik. Kemudian yang keenam itu adalah studi efek suhu pada waktu tinggal pada kinerja moving bed reactor untuk pengolahan air limbah domestik. Nah, ini adalah contoh-contoh judul yang bisa saudara ambil. Nah, sekarang kita mau bahwa judul-judul ini kita misalnya pilih salah satu ya, kemudian kita ingin bahwa membuat ini ya, karena kan tadi judulnya sudah ada, kebaruannya sudah ada ya. Saya kembalikan ya ke ini ya tadi ya. Nah, ini ya. Jadi judulnya sudah ada, kebaruannya sudah ada ya, teorinya tentang pengolahan limbah domestik, modelnya tentang eksperimen, tujuannya ya tentunya untuk mengolah limbah domestik. Nah, kemudian masalahnya, nah ini adalah semuanya mengandung masalah ya. Jadi contohnya di air limbah domestik itu ada yang mengandung organik, tapi yang lebih spesifik kalau menurut saya lebih sukanya yang nomor 2 ini ya. Yang nomor 2. Jadi ini saya blok ya ini, lebih karena dia ada nutriennya, jadi menghilangkan nutrien gitu. Nah, sekarang coba kita buat ya ringkasan ya atau latar belakang ya, latar belakang. Caranya begini. Nah, kita copy aja ini judul yang ini. Misalnya maunya yang ini ya. Tolong buatkan latar belakang singkat ya. Nah,
Nah ini dia sudah secara otomatis nih ya, sudah jalan gitu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sayangnya ChatGPT ini dia tidak bisa menunjukkan menunjukkan referensinya. Adapun kalau kita minta tolong tampilkan dengan referensinya, itu biasanya referensinya tidak benar. Oleh karena itu Anda tidak bisa mempercayai begitu aja gitu ya. Nah, setidaknya maksud saya ketika Anda berhadapan dengan dosen pembimbing, nah inilah yang Anda harus buat ya, yang Anda harus buat seperti ini. Jadi ini latar belakangnya secara singkat begini. Kan ini belum ada referensinya yang tercantum kan, belum ada referensinya. Nah udah, dari ketika Anda membuat riset model canvas itu tadi, kemudian konsep penelitiannya seperti apa, Anda buat misalnya latar belakangnya seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa. Nah, sekarang coba kita buat tujuannya atau rumusan masalahnya. Lengkapi dengan rumusan masalah dan tujuan dari judul ini ya. Udah gampang kan? Jadi mahasiswa tidak perlu bingung sebenarnya untuk menemukan suatu judul penelitian, topik penelitian, dan tidak perlu takut bagaimana nanti judul saya ini ditolak oleh dosen pembimbing, karena semuanya sudah bisa ada teknologi AI yang membantu saudara semuanya. Nah, gitu. Jadi ini adalah konsep sementara ya. Ingat, ini adalah hanya konsep sementara yang bisa Anda serahkan ke dosen pembimbingnya. Selebihnya Anda kembangkan ya, Anda develop ya lagi berdasarkan apa yang ada di sini tadi ya, yang ada di mana? Di ChatGPT ini. Oke, saya kira itu penjelasan singkat ya terkait dengan riset model canvas ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik mahasiswa. Sampai ketemu pada video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan tonton video-video saya yang lain secara full. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.